Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPM dimanapun Anda berada. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 informasi penting dari hasil rapat koordinasi PKH tadi ya. Nah, untuk info selengkapnya mari kita bersama-sama simak videonya sampai selesai. Nah, namun bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya agar tidak terlewatkan informasi penting, updatean terbaru tentang bansos yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Yang pertama itu adalah yang disebut KPM PKH itu adalah orang yang terdaftar di DTKS dan telah di SK-kan sebagai keluarga penerima manfaat bantuan PKH oleh Kemensos RI ya. Jadi untuk yang pertama disebut sebagai KPM itu yaitu ada dua. Yang pertama terdaftar di DTKS, kemudian yang kedua telah di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, seperti itu. Jadi ada dua ya, diingat-ingat buat teman-teman ya. Apa yang disebut dengan KPM untuk saat ini, jadi tidak semua pemegang kartu KKS itu disebut KPM ya. Sebelum dua ini ya, yang pertama yaitu terdaftar di DTKS, yang kedua sudah di SK-kan sebagai penerima manfaat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kemudian hasil dari data yang valid itu berdasarkan dari pemutakhiran ketidaklayakan verifikasi BNBA kelayakan KPM di masing-masing daerah. Ya, jadi untuk saat ini setiap ada tahap pencairan itu berpotensi untuk berbeda-beda SK-nya ya. Jadi maka dari itu setiap tahap pencairan itu berpotensi SK yang berbeda-beda. Ya, dari mulai tahap 1 sampai tahap keempat itu berpotensi berbeda-beda untuk SK-nya ya. Kita langsung saja ke poin yang kedua. Ini untuk poin yang kedua hasil dari rapat koordinasi, yaitu penerima PKH dituntut proaktif dalam proses pemutakhiran data ya. Karena proses pemutakhiran data yaitu dilakukan oleh kementerian lain. Di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri yang di situ terkait tentang Dukcapil ya. Kemudian Kementerian Kependidikan, nah itu tentunya yang berkaitan dengan Dapodik atau EMIS ya. Jadi di sini harus proaktif. Karena sekarang bukan lagi dilakukan oleh pendamping sosial PKH yang untuk proses pemutakhiran datanya ya. Ini dilakukan oleh kementerian lain ya, seperti itu teman-teman. Nah, sebagai contoh bagi teman-teman untuk komponen pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk melakukan pengusulan, nah itu teman-teman harus proaktif, jadi harus lapor gitu ya. Teman-teman mungkin contohnya kalau sudah naik kelas ya, otomatis itu datanya itu harus diusulkan lagi ya, itu namanya proaktif ya. Nah terus diaktifkan kemana ya, kita harus diaktifkan kalau kita di Kemendikbud ya harus di Dapodik ya, di operator Dapodik atau operator sekolah seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk yang di Kemenag ya harus datang ke operator EMIS ya, seperti itu untuk melakukan usulan kembali, dan tentunya itu untuk supaya bantuannya itu tetap lancar, cair terus seperti itu ya. Nah, itu jadi dituntut untuk lebih proaktif ya. Kemudian kita langsung ke informasi yang ketiga. Ini dilarang keras bagi pendamping sosial PKH yaitu memegang dan menyimpan kartu KKS milik KPM-nya ya.
Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya atau yang telah lalu, itu saya sudah jelaskan di situ bahwa ini memang tidak diperbolehkan. Mungkin ada ketua kelompok itu yang mengumpulkan kartu KKS-nya dari para KPM-nya itu dikumpulkan. Nah, ini sebetulnya ini sangat dilarang atau ini melanggar aturan dan ini bisa mendapatkan sanksi ya. Nah, maka teman-teman para KPM semuanya, jika memang mendapati ini ada di daerahnya seperti ini, maka jangan ragu teman-teman bisa lapor ya. Lapor mungkin ke pendamping atau mungkin langsung ke Dinsos ya. Nah, seperti itu. Jadi harus ditindaklanjuti karena ini memang peraturan dari Kemensosnya seperti ini, yaitu tidak boleh seperti itu. Apalagi di situ nomor PIN-nya itu sampai bocor ke mana-mana ya. Padahal nomor PIN itu harus dipegang secara mandiri ya. Jadi tidak boleh diberitahukan ke umum seperti itu, teman-teman ya. Nah, maka ini dilarang keras, yaitu para pendamping sosial PKH memegang atau menyimpan kartu KKS milik KPM-nya ya. Jika ada, silakan teman-teman jangan ragu untuk lapor ke Dinsos ataupun ke pendamping sosial PKH yang lain ya untuk ditindaklanjuti. Seperti itu ya teman-teman, 3 informasi hasil dari rapat koordinasi. Yang pertama yaitu tentang KPM disebut. Yang pertama yaitu disebut KPM apabila sudah masuk terdaftar di DTKS dan sudah mendapatkan SK dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu penerima KPM dituntut. Nah, kemudian yang kedua yaitu penerima PKH yaitu dituntut proaktif dalam proses pemutakhiran data agar bisa cair bantuannya ya ke depannya terus menerus ya, seperti itu. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu dilarang keras bagi pendamping ataupun ketua kelompok menyimpan dan memegang kartu KKS milik KPM-nya. Nah, demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan informasi kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.